Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Koperasi Syariah akan menjelaskan perancangan sistem pada Koperasi Syariah BMT Insan Samawa yang terletak di daerah Sumbawa Besar. Sebelum saya menjelaskan perancangan sistem, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian perancangan sistem. Perancangan sistem adalah merancang atau mendesain suatu sistem yang baik, yang isinya adalah langkah-langkah operasi dalam proses pengolahan data dan prosedur untuk mendukung operasi sistem. Dalam merancang sebuah sistem, tentunya kita membutuhkan sebuah flowchart. Jadi saya akan menjelaskan pengertian flowchart. Flowchart adalah sebuah diagram yang mewakili alur kerja yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan tanda panah. Berikut adalah flowchart untuk sistem koperasi syariah. Jadi alur dalam koperasi syariah yaitu memulai dengan login dengan memasukkan username dan password. Apabila username dan password salah, maka akan kembali untuk login. Apabila benar, maka akan langsung masuk pada pemilihan menu, di mana pemilihan menu terdiri dari simpanan, pinjaman, angsuran atau pembayaran, dan laporan. Di dalam menu-menu tersebut, saya akan menjelaskan alur prosesnya. Berikut adalah alur proses dari transaksi simpanan. Pengelola akan mendaftarkan anggotanya dan memasukkan data simpanan anggota, serta membuat daftar tagihan simpanan dan surat pengantar, yang kemudian data tersebut akan disimpan dan dicetak, yang kemudian sebagai surat pengantar dan daftar tagihan simpanan per bulan yang akan diserahkan ke bagian umum. Di bagian umum akan dilakukan konfirmasi anggota. Apabila belum disetujui, maka akan memberi keterangan penangguhan tagihan pada slip transfer. Apabila sudah disetujui, maka akan memotong gaji anggota dan mentransfer ke rekening koperasi dan menyantumkan slip transaksi, yang kemudian pengelola akan mencetak buku tabungan koperasi dari Bank BNI. Setelah dicetak, buku tabungan tersebut akan diarsipkan. Selanjutnya, transaksi pinjaman. Pada transaksi pinjaman, anggota akan mengisi formulir peminjaman, di mana formulir pinjaman tersebut akan dicek kelengkapan berkasnya oleh pengelola. Apabila tidak lengkap, maka anggota akan mengisi formulir peminjaman lagi. Dan apabila sudah lengkap, maka formulir tersebut akan ditandatangani oleh ketua dan diserahkan kembali ke pengelola untuk diarsipkan, dan pengelola akan membuat kwitansi dan memberikan uang tersebut kepada anggota. Selanjutnya, transaksi angsuran peminjaman. Pengelola akan melakukan daftar anggota. Selanjutnya, menghitung dan mengecek jumlah angsuran serta input data pinjaman anggota, membuat daftar tagihan angsuran dan surat pengantar, dan menyimpannya sebagai file tagihan angsuran anggota per bulan, serta mencetak tagihan angsuran dan surat pengantar, di mana surat pengantar dan daftar tagihan angsuran per bulan akan diserahkan ke bagian umum untuk dilakukan konfirmasi anggota. Apabila belum disetujui, maka akan memberikan keterangan penangguhan tagihan angsuran pada slip transfer, dan apabila sudah disetujui, maka akan memotong gaji anggota dan mentransfer ke rekening koperasi, serta memberikan slip transaksi
ke bagian pengelola. Nantinya pengelola akan mencetak buku tabungan koperasi dari Bank BNI serta slip pengantar buku tabungan koperasi untuk diarsipkan. Selanjutnya, proses pembuatan laporan. Pada proses pembuatan laporan, pengelola akan menyiapkan formulir peminjaman, slip transfer, buku tabungan koperasi untuk diarsipkan, menghitung margin bagi hasil, dan mencatat transaksi-transaksi ke buku koperasi yang tersimpan dalam sebuah buku koperasi. Yang selanjutnya akan dicocokkan kembali formulir pinjaman, slip transfer, dan buku tabungan koperasi. Apabila belum cocok, akan dilakukan lagi untuk menghitung margin bagi hasil dan mencatat transaksi-transaksi ke buku koperasi. Apabila sudah cocok, maka selanjutnya ketua akan melakukan pemeriksaan laporan. Setelah diperiksa oleh ketua, maka pengelola akan membuat laporan simpan pinjam, dan laporan simpan pinjam tersebut akan diarsipkan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.